Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Habib Muhsin Alaidrus bin Abdul Qadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak PJ Bupati, Om Medi, mudah-mudahan jadi bupati beneran. Karena sepanjang sejarah Jepara baru ini bupatinya berani ngundang Gus Miftah. Sebelumnya belum pernah. Saya nggak tahu belum pernah itu karena nggak mau atau karena nggak punya anggaran. Ada Bapak Kapolres, jajaran Forkompinda yang semuanya saya hormati. Bapak Ibu warga masyarakat Jepara rahimakumullah. Ada gajah makan semangka. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Makan sirkaya, minumnya susu. Hai orang Jepara, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah malam hari ini berkah. Maka saya doakan yang sakit semoga disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu karakteristik Ahlus Sunnah adalah orang-orang Ahlus Sunnah begitu percaya dengan apa yang namanya berkah. Berkah sendiri adalah barokah, yang bila kita pahami berkah itu maknanya adalah ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Nilai tambah. Maka ketika hidup seseorang dikatakan berkah, yang bertambah apanya? Yang pertama, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Yang nomor dua, ziyadatul mahabbah, bertambah rasa cintanya. Kemudian yang ketiga, ziyadatus sa'adah, bertambah kebahagiaannya. Artinya apa? Kalau Anda malam hari ini hadir di lapangan ini, alon-alon ini, Anda pulang bertambah kebaikannya, Anda pulang bertambah rasa cintanya, Anda pulang bertambah kebahagiaannya. Hakul yakin acara malam hari ini insya Allah berkah. Kalau cinta pasti. Saya kemarin baru dari Palembang. Kemarin saya ada acara di Mabes Polri, lanjut di acara kementerian. Tadi pagi saya masih ada acara di Jakarta. Siang tadi saya ada orasi kebangsaan di tahunan. Hari ini ke sini, nanti habis ini masih pergi lagi. Kalau tidak karena rasa cinta, berat. Ingat, cinta itu seperti air hujan. Kamu bisa merasakannya, tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Jomblo-jomblo gitu nggak noi. Berkah le. Dari Habib Muhsin, insya Allah. Sesuk Habib Muhsin mlebu surga sing ngiring awakmu. Neng ya kuwi Habib Muhsin kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tok. Mau keteplak. Masih ada yang jomblo di sini. Ini mayoritas jomblo. Santai wae. Orang nikah itu cuma dengan dua hal, modale ono, modele mlebu. Maka saya bilang orang menikah itu syaratnya hanya kalih sinten. Ning awakmu aja gede-gede lewat tengile, aja gede-gede. Jomblo niki. Wetengmu cilikno titik, insyaallah kowe langsung rabi. Lah aku mbiyen soalnya tau lemu kaya awakmu. Wong lanang ki lak wetenge gedhe biasane manuke cilik.
Beda lah, Pak Bupati ini perutnya kecil. Nah, kalau Pak Bupati six pack. Kalau kamu perutnya besar, burungnya kecil, berarti Pak Bupati perutnya kecil, manuknya masuk gede Pak Bupati. Nah, kenapa saya hari ini pengen ngomong berkah, Beb? Izin, Beb. Bapak Ibu, kita hari ini disuguhkan fenomena di medsos. Bagaimana Allah sedang bersih-bersih. Bersih-bersih terakhir, mohon maaf, ada seorang anak pejabat yang menghajar anaknya anggota sahabat Ansor. Kita doakan korbannya segera pulih, amin. Sampai hari ini belum ada perkembangan yang membaik. Sungguh sangat mengkhawatirkan. Dihajar habis-habisan, bahkan sudah pingsan, diinjak kepalanya, digajul mulutnya, dan seterusnya sampai koma berkepanjangan. Bapak Ibu, saya dulu punya teori begini. Om Edi mohon izin. Orang itu kalau makan terus nggak ada yang keluar, yakin nggak sehat. Apalagi kalau makanannya haram. Masuk terus nggak ada yang keluar, nggak sehat. Orang minum terus nggak ada yang dikeluarkan, yakin nggak sehat. Apa? Dengan cara yang Allah mau, bahkan dengan cara yang tidak menyenangkan. Sehingga Anda hari ini lihat, saya tidak bersuudzon. Mungkin karena harta orang tuanya tidak berkah, Allah mengambil, mencabut kemuliaannya melalui anak yang nakal. Bisa jadi orang tua hartanya banyak, tetapi Allah mengambilnya dengan cara yang tidak menyenangkan. Karena mungkin hartanya tidak halal. Ini sound systemnya sing bayar halal apa haram iki? Kok ngangung? Apa orang dibayar? Itulah nak, bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujudi. Cewek diragati oke, diuntal kancane lah. Sorry lah, anak-anak hadroh, pecintanya Habib, gak usah galau. Yakin saja nak, jodoh itu sudah ada yang ngatur. Kalau kamu gak berjodoh, barangkali kamu yang susah diatur. Serius, saya dulu kuliah gak pernah pacaran. Alhamdulillah istri saya cantik. Dulu saya kuliah paling gak laku mas, karena saya miskin, semua cewek menolak saya. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Wah. Kalau Pak Bupati ini jelas beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Bupati ini amin kok piye. Untung ibu-ibunya jauh ya. Santai saja Bu, insya Allah yang berada di atas panggung ini Bu, insya Allah semuanya codot. Semuanya setia Bu. Karena kami selalu punya prinsip pasangan yang bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Maka ingat, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar lele. Ya orangnya, sak pinter-pintere kiai ku tak kandhani, diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Alah mbok kiai Kapolres ki lho, lah ning kantor. Lah ning kantor gua lake kaya ngopo? Hah? Asad sana ning omah ketemu bojone. Iki. Oh tawar. Wong lanang ki lak ning jaba kaya macan, ning omah ya kaya kucing. Apa meneh wong wedok bojone wedok jilbabe ireng, halah medeni kita kandhani. Ana sing ireng, oh banyak. Saya itu nggak pernah berani sama urusan sama perempuan mas. Perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga hanya satu, terlalu cepat melupakan. Iya. Mila wong wedok ki lak nangis sing ditutup apa nih? Perempuan itu kalau menangis yang ditutup mulutnya. Laki-laki kalau menangis ditutup matanya. Kenapa perempuan kalau menangis ditutup mulutnya Pak Bupati? Karena perempuan sadar dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulutnya. Maka mereka kalau menangis begini. Tapi beda dengan cowok.
Cowok itu kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa? Karena cowok sadar dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari matanya. Yang saya curiga adalah cowok menangis yang ditutup mulutnya. Lah, jangan-jangan banci le tak kandhani. Kenapa lanang kurang ajar Pak Bupati? Lanang dalan delok cewek ayu, pasti dia akan teriak, "Wow." Pulang lihat istrinya, "Weh." Aku sama matamu yo ora. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, nyuwun sewu, Kanjeng Nabi mengatakan begini. Kenapa keluar masuk itu harus bagus? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan diterima kecuali yang baik. Sesuatu yang diniatkan baik sekalipun dilakukan dengan cara yang baik itu bukan amal yang baik. Contoh yang dilakukan oleh Raden Said Sunan Kalijogo. Dia mencuri dari rumahnya orang kaya. Dia mencuri dari rumahnya penguasa. Niatnya apa, Pak? Niatnya satu, untuk dibagi kepada orang miskin. Apakah hal seperti ini dikatakan amal soleh? Oh, tidak. Makanya kemudian ditegur. Ketika Raden Said cinta dengan dunia, tak takon. Gurune Raden Said ki sapa sing dadekke dadi Sunan Kalijogo? Sunan Bonang. Oleh Sunan Bonang mong diece. Said, kalau kamu pengen harta, kamu lihat pohon yang ada buahnya ditunjuk oleh Sunan Bonang menjadi emas. Ini pernah pula kemudian sejarah mencatat ketika Nabi Muhammad dihina oleh orang kafir. Muhammad, kalau kamu mau menjadikan gunung itu kamu doakan menjadi emas, maka kami orang kafir akan pindah menjadi Islam. Nabi Muhammad saat itu andilau, antara dilema dan galau. Jibril datang. Ini sebenarnya kalau saya panggung seperti ini tidak ideal. Kenapa? Karena terlalu jauh jarak antara saya dengan jamaah. Harusnya agak mendekat saja, saya malah asik gitu. Soalnya ini bukan konser dangdut. Paling sing godoni Gus Mit mau ngerondo-rondo rahimakumullah. Sehingga besok lagi Pak Bupati kalau kita bikin acara jaraknya nggak usah terlalu jauh. Setuju Mbak? Setuju. Yang dekat saja nggak pernah jadian, apalagi berjauhan. Iya. Berat. Ya santai wae. Walaupun kamu jauh dengan mereka santai aja. Bila kamu rindu dengannya, jangan pernah kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Makanya kalau kayak gini komunikasinya terlalu jauh Pak Bupati. Jadi harusnya dekat saja, di bawahnya mas-mas hadroh ini jamaah di sini, itu malah asik kalau saya. Kalau kayak gini kok seolah-olah kiai itu ningrat kok terlalu jauh dengan sama. Harusnya pejabat dengan rakyat itu nggak usah ada batas. Yang dekat saja menyatu. Ini hanya usulan saja. Kalau ini jelas bukan salahnya Pak Bupati, salahnya panitia. Makanya kalau di Jepara ini yang perlu diperbaiki cuma dua, kondisi panggung dengan jamaah, nomor dua kondisi jalan di Jepara, itu saja. Loh kalau Pak Edi ki reso apa-apa, cah wong Pak Edi ki mung PJ kok. Kecuali Pak Edi ki bupati. Usah tak tuntut Pak Bupati kudu ngene. Itulah Pak Edi, bedanya Jepara dengan Jakarta. Apa bedanya Jepara dengan Jakarta? Jepara banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Makanya saya beberapa kali lewat jalan di Jepara itu Pak PJ. Saya di jalan itu subhanallah seperti dihantam ombak tanpa air. Geludak geluduk. Iki ngopo to dalane dancuk aku. Ternyata welek. Untung Om Edi hanya PJ gitu loh. Khas Jepara. Jadi karakter Jepara itu mohon maaf. Satu, Jepara terkenal dengan bumi Kartininya. Nah, nomor dua, Jepara terkenal dengan jalan bosoknya. Nomor tiga, ukiran. Itulah alasan kenapa saya santri kalau sunat tak suruh ke Jepara. Karena bentuk sunatnya ukir-ukiran.
Apik ya Pak Bupati. Pak Kapolres dulu sunahnya di mana Pak Kapolres? Diulangi Pak Kapolres di Jepara. Engko bentuke apik ngene iki lho Pak Kapolres. Ana gerigine kan lho Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad galau. Kenapa Nabi Muhammad galau? Kalau seandainya tawaran mohon maaf, malaikat Jibril datang, dia mengatakan begini, Muhammad, sudahlah kita minta sama Allah supaya jabal itu menjadi emas. Gampang. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau yang berdoa Nabi Muhammad yang mengaminkan malaikat Jibril, kira-kira diijabah apa enggak? Wallah, hakul yakin pasti diijabah. Tapi Nabi Muhammad ketika malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, sudahlah kita minta sama Allah supaya jabal itu menjadi emas. Nabi Muhammad menolak. Ojo Bril, ojo. Kalau seandainya saat itu Nabi Muhammad mengiyakan, mohon izin Bib, itu umatnya Kanjeng Nabi pasti akan banyak yang tulul amal, panjang angan-angan. Pasti umatnya Kanjeng Nabi akan punya banyak angen-angen, tamani. Sehingga apa? Kalau kita susah datang ke gunung, berdoa sama Allah supaya gunungnya menjadi emas. Nabi Muhammad menolak. Demikian juga ketika Raden Said terperdaya dengan kemewahan dunia, Sunan Bonang dengan karomahnya, nuding pohon daru berubah menjadi emas. Nah, Raden Said kemudian tersadar, oh ternyata dunia itu bukan merupakan tujuan, bahwa dunia dan uang itu bukan merupakan tujuan akhir. Makanya mohon maaf, saya selalu bilang, jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya hatinya tidak merasa cukup. Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang bersenang-senang hatinya tidak tenang. Contoh, wong Mangku Purel itu senang, tapi hati ini tidak tenang. Kenapa kok Gus Miftah tahu? Iya, karena Gus Miftah kiai ini Purel. Loh, kalau itu saya akui. Kamu tahu Purel itu apa? Tolong bedakan antara Purel dengan PSK. Purel itu bukan PSK, nah. Purel itu pemilih lagu. Kalau di Pantura namanya PK, pemandu karaoke. Kalau kemudian ada Purel yang nakal, kebablasan, bookingan, itu oknumnya Purel. Dalam hal ini saya menjaga kehormatan Purel. Loh beneran, walaupun saya kalau ngaji dengan Purel, nggak pernah saya memanggil mereka Purel. Kan nggak mungkin Pak Bupati, saya ngaji sama Purel, para Purel rahimakumullah, kan nggak mungkin. Atau saya ngaji dengan lonte, saya sebut para lonte rahimakumullah, nggak mungkin. Saya tadi baru matur sama Habib. Habib orang mana aslinya? Pasuruan. Saya kemarin baru membuat tablek akbar Bib di Tretes Prigen di depan Gang Sono. Gang Sono itu tempat lokalisasi terbesar di Jawa Timur hari ini. Itu bertahun-tahun mau bikin pengajian ditolak. Begitu mereka dengar yang mau bikin pengajian Gus Miftah, para germonya mucikari termasuk Angelo semuanya mendukung. Kamu tahu Angelo itu apa? Antar jemput lonte. Semuanya mendukung Bib. Tapi ya mohon maaf, jarang yang berani dan mau melakukan itu. Kalau saya dengan segala resikonya saya berani. Akhirnya mereka kemarin saya bilang, Mbak, ini mau Ramadan, tolong kalian istirahat, kalau butuh mukena saya belikan mukena. Akhirnya kemarin di data Pak, yang butuh mukena berapa? 480 PSK. Semuanya saya belikan. Mereka tanya sama saya, ikhlas Gus? Ikhlas. Syaratnya apa? Mukenane dinggo sholat, ojo dinggo lemek. Aku yang ngono tau. Nggo lemek tak keklek cangkemmu kowe aku ngono. Tak belikan Pak Bupati 480 mukena. Persiapan mereka pulang off sebentar ketika Ramadan. Coba PSK saja mau off ketika Ramadan. Kenapa? Pengen mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Beda dan zaman dulu Kapolres Gunung Kidul Ihsan Amin 93 waktu itu beliau. Polres Gunung Kidul itu Ramadan penuh dengan tersangka perjudian. Kapolresnya bingung, Ramadan kok banyak orang judi. Saya datangi Pak di penjaranya. Ternyata apa coba? Pelaku tersangka perjudiannya ini Pak Haji.
Saya tanya, Pak, jenengan haji? Enggih. Kok Ramadan judi? Enggih Gus, nenggo sahur. Ya Allah. Sampean menang apa kalah? Alhamdulillah Gus, kula menang. Kok bisa? Enggih, berkah Ramadan. Haji judi, PSK berhenti. Maka nyuwun saya boleh. Hari ini saya mau ngomong berkah itu gara-gara itu. Ternyata apa? Dunia ini kalau kemudian kita kejar tidak mengenal toyib, tidak mengenal kebaikan, hartamu nggak akan berkah. Maka undang-undangnya jelas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang baik. Kalau yang kamu dapatkan tidak baik, Allah akan ambil dengan cara yang tidak menyenangkan. Warsono le taruh ngoke Pak Kapolres. Piye-piye senior aku. Walaupun pangkat kita sama, AKBP. Kalau Warsono ajun komisaris besar polisi, kalau Gus Miftah AKBP. Aku kiai ini bapak polisi. Ngopo kowe ayo. Saya kebetulan polisi-polisi itu banyak yang ngaji dengan saya, termasuk Pak Kapolri. Pak Kapolri itu orang Nasrani tapi seneng ngaji. Terakhir ikut ngaji saya di Probolinggo. Zaman rame-ramenya kasus Sambo. Saya bilang sama Pak Kapolri, Pak Sigit dengerin. Ya Gus, ingat badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Milo, Mas Warsono, pangkatnya untuk cilik-cilik rapopo. Iki Pak Kasat Reskrim gitu iki. Pak Reskrim. Oh, iki Pak Kapolres, Pak Kapolres. Basicnya Reskrim gitu gini nih. Ini Bapak apa iki? Kowe apa man? Oh SDM. Jenenge sapa? Sukarman. Sukarman. SDM. Karman mania. Halo apa Karman mania? Saya tadi malah dengar katanya Wars mania. Wow. Wars lovers. Halo apa pindahan dan Wars lovers. Ora apa-apa dan pangkate cilik munggahe alon-alon ora apa-apa. Sing penting selamat daripada jenderal bintang 2 vonis mati. Kenapa? Nggak ada keberkahan. Saya mau cerita enggak? Saya dulu punya teman polisi yang hari ini orangnya juga di penjara. Kasusnya apa? Suap. Saya bilang begini, zaman saya merintis karir, beliau ini sudah menjadi Dirkrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada orang berkasus, kebetulan kawan saya. 2 orang berkasus ini, Beb. Ini loh kalau uang itu tidak berkah, wallah nggak akan ada manfaatnya. 2 orang ini diperas. Yang kanan diminta 1 miliar, yang satunya diminta 1 miliar. Saya bilang, dan uang itu kalau masuk banyak, nggak ada yang keluar, itu nggak sehat. Apalagi kalau uang haram. Beliau bilang apa sama saya, Pak Kapolres? Kiai kebanyakan teori. Kalau cara kamu kayak gitu, Gus, kamu nggak akan pernah kaya. Saat itu saya langsung ngelus dada, Pak, dadanya istri saya. Ya Allah, aku. Ya mosok dadane lonte lah, ya mungkin toh ngarang wae. Ya Allah. Apa yang terjadi? Allah langsung jawab, Pak. Anaknya jantungnya bocor, itu dimasukkan ke rumah sakit Guangzhou, Cina. Dia dapat uang 2 miliar, anaknya masuk rumah sakit habis 5 miliar. Uang itu kalau tidak berkah, Allah ngambilnya dengan cara yang tidak menyenangkan. Entah anaknya nakal, istrinya yang nakal. Contoh Kapolres di Sumatera Utara. Suaminya Kapolres, istrinya pamer uang di TikTok. Yang menjadi masalah apa? Jabatan Kapolres dicopot karena punya istri pekok. Loh, makanya hati-hati sama perempuan nih. Hampir semua kasus itu awalnya perempuan. Kopda Muslimin dan Kodam Diponegoro seneng sama Purel. Dia minta menyuruh orang lain dibayar suruh membunuh istrinya. Bener dan? Delalah istrinya ki ampuh le, ditembak orang mati, diracun orang mati. Hebatnya wong wedok. Yang terjadi apa? Bingung, dikejar sama polisi militer. Pergi orang yang menjadi tersangka. Apa yang terjadi? Mati bunuh diri. Namanya Kopda Muslimin. Awalnya apa? Perempuan. Kasusnya Sambo. Awalnya apa? Perempuan.
Maka wahai para laki-laki, kalau kamu pengen sukses, tolong jaga perasaan istrimu, betul? Hargailah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Hei wong lanang, rungokno kupingmu. Kok geting aku gitu. Ning wong wedok ya ngono. Wadene bojomu ki golek dhuwit ora kenal halal haram. Karena kadang-kadang apa? Kadang-kadang tuntutan dari istri terlalu banyak. Sing lanang nyambut gawe tenanan, sing wedok sak geleme dhewe. Pamer harta, tuku tas sing larang diposting. Beli sepeda yang mahal diposting. Yang kena imbasnya siapa, Nduk? Suamimu. Jadi pejabat itu Pak Edi, Pak Warsono, para pejabat Pak Danrem, lebih baik sumaker, jangan kermasu. Apa itu sumaker? Sugih maca kere. Sekarang pejabat paling banyak kermasu, kere maca sugih. Saya selalu bilang, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Kowe oleh sugih, orang sama pamer-pamer ke. Rakyat lagi sulit, rakyat banyak yang susah. BLT saja tidak roto, malah pejabat mengumbar kemewahannya. Terakhir kepala Bea Cukai Yogyakarta dicopot gara-gara apa? Pamer motor besar, pamer mobil mewah. Gek fungsine opo? Ini lo sing bener kaya Kapolres Jepara lho. Ora duwe apa-apa mung selawatan tok. Slamet dan kowe ndan. Sederhana banget, pakai baju seragam, gayanya orang nganggo jam, padahal yang duwe gitu loh. Orang nganggo cincin, padahal yang duwe. Tapi iki bener, jangan sampai posisimu menyakiti rakyatmu. Kok Gus Miftah keren? Oh beda meneh le, kasusnya beda. Siji aku bukan pejabat. Nomor loro, aku ki kiai ini artis, selebritis. Dulu Beb, saya pengajian sama teman-teman artis itu, penampilan saya nganggo sarung ngelinting, pakai sandal lili, sepatu, mohon maaf sepatunya elek, tasnya ada tulisannya Convercap NO Jepara. Wih belas lah dianggap Pak Bupati. Kenapa? Karena memang psikologinya para artis. Maka saat itu saya punya prinsip, kalau hanya gara-gara atribut yang kamu pakai, dakwah dan Islammu dihinakan, maka menggunakan atribut mahal hukumnya wajib. Sehingga hari ini mereka mohon maaf karena aku manut. Makanya jangan kaget, Kiai NO yang banyak pengajian di kalangan para artis ya Gus Miftah. Saya itu ngurusi artis sejak zaman Anang Asanti Pak Bupati. Itu menikah yang nasihati saya. Atta Aurel menikah yang nasihati saya. Deddy Corbuzier Sabrina menikah yang menasihati saya. Saya jadi guru spiritualnya Via Valen, Denny Caknan. Sekarang yang baru-baru janda-janda katakan Dani, Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Yang paling baru idolanya Pak Bupati, Lucinta Luna. Ketoke wayu le, bahasan tak rangkul, masya Allah, busine metu, tungul. Banci bro, banci. Maka seharusnya yang kita lakukan apa supaya hidupnya berkah? Allah katakan, man amila soliham min Doviri. Itu Bapak Ibu, yang namanya Pak Sokian, Pak Doviri, kalau malam ujian dia berangkat ke masjid sholat tahajud, sholat hajat. Pekerjaannya pengajian, persis Pak Warsono. Tak dongake ndan. Muga-muga nasibmu minimal kayak Pak Doviri ndan. Tapi nganti lali orang aku wawas kowe. Amilah solihan. Jadi bupati, amilah solihan. Jadi kiai, amilah solihan. Jadi satpol PP, amilah solihan.
Jadi tukang syuting, amilah solihan, cangkeme mangan ya kalau ya Allah. Oh, internet yang ngaji bengok-bengok pluk. Pantesan lemu. Ini pengajian tuh asiknya di situ itu loh, Beb. Orang ngaji itu pasti acaranya ada dua, inti dan untuk. Semuanya amilah solihan. Ibu-ibu jadi istrinya pejabat, amilah solihan, beramal yang soleh. Min dzakarin au unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia orang mukmin. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi kalau mau dapat kehidupan yang baik, satu, amal yang soleh. Saya pernah merasakan jadi orang paling miskin sedunia. Saya pernah dihina gara-gara kemiskinan saya. Tapi kemudian apa? Saya punya prinsip, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kalau hari ini hidup kita nggak pantas, Bu, barangkali amal kita yang nggak pantas. Kita perbaiki sholatnya, kita perbaiki puasanya. Maka kenapa, Beb? Saya itu rajin puasa Daud, Beb. Saya rajin puasa Daud terakhir dari tahun 2016 sampai hari ini. Saya masih mau puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk rencana saya bulan Ramadan besok, saya juga Daud. Ya ora masuk Ramadan kok Daud cangkeme gitu loh. Marahi kancane. Kan saya ditanya, Gus, ada hadis yang bunyinya kegembiraan orang berpuasa itu ada dua, farhatani lisoimi farhatani. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama ingdal iftar, ketika datangnya waktu berbuka. Yang kedua ingdaliko irobih, ketika ketemu dengan Tuhannya. Ternyata khusus orang Jepara, warganya Pak Edi, ada tiga kebahagiaan bagi orang berpuasa. Satu, ketika datang waktu berbuka puasa. Kedua, ketika ketemu Tuhannya. Ketiga, pas medot mokel. Gue seneng banget. Kalau di sini namanya apa, Pak? Moka. Putus puasa itu namanya apa? Apa wi moka itu? Moka gitu. Kenapa pertanyaannya kok saya rajin puasa? Yang pertama alasan saya, Bu, coba ibu-ibu lah, saya minta tolong Anda jadi orang yang rajin puasa, Bu. Minimal puasa untuk anakmu di hari kelahirannya. Anakmu hari Senin lahir, tolong tiap Senin kamu puasa untuk anakmu. Anakmu lahir hari Kamis, tolong kamu puasa untuk anakmu hari Kamis. Minimal pas wetonnya saja wis. Kenapa? Dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Orang berpuasa itu mulutnya bau, tapi Allah cinta. Sampai asaumuli wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Saya satu hal, Pak, zaman saya susah, saya nggak punya apa-apa. Yang saya perbanyak adalah puasa, Pak. Saya sowan guru saya di Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tahun 2005 anak saya lahir. Saya nggak punya uang, anak saya banter-banterin nyusu. Waktu itu saya galau, saya punya uang 50.000. Pilihannya cuma dua, untuk beli susu anak saya, atau saya sowan Habib Lutfi, uang 50.000 untuk tabarukan salam tempel untuk Habib Lutfi. Saya bilang sama istri saya, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Ada perintah, Bah, kita punya uang 50.000. Boleh nggak uangnya saya gunakan sowan Pekalongan tabarukan sama Abah? Anak kita nggak punya susu, Bah. Olah sudah, nggak mungkin anak mati gara-gara telat nyusu, saya bilang. Akhirnya saya berangkat ke Pekalongan, Pak Edi. Sampai Pekalongan, saya ketemu Abah. Habib Lutfi itu dari saya miskin, Pak, manggil saya apa? Juragane teko. Sampai hari ini kalau saya sowan itu dipanggil juragane teko. Dari saya miskin. Akhirnya saya pulang setelah sowan Habib Lutfi, hati saya ayem. Begitu pulang ke rumah saya nangis lagi. Kenapa? Anak saya nangis karena nggak punya susu. Akhirnya apa yang terjadi malam itu? Saya rebutan susu sama anak saya.
Pak Edi mungkin nggak pernah merasakan cerita sedih seperti itu. Saya biasa, Pak. Tapi saya meyakini keberkahan itu ada. Sehingga apa? Posisi saya hari ini ulang tahun terakhir Habib Lutfi ke-76 kemarin di Pekalongan, saya tanya sama Abah di hadapan para habaib, Abah, Yole, dari dulu saya miskin, kenapa Abah manggil saya juragan? Jawaban Habib Lutfi apa? Dungoli. Dan ternyata benar, poso tak lakoni, amal soleh tidak tak dandani, oleh dongone wong soleh hidup saya berubah. Dulu sebenarnya mbah saya itu super kaya. Persoalannya adalah mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Wis entek, Beb. Loh, kalau saya itu ngomong mbah, Beb, sampai terah tumirah urutan 18 saya hafal, Beb. Kalau Habib ini kan pasti hafal karena jelas nasabnya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Saya yang orang Jawa, mbah saya sampai 18, Pak Bupati, saya hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Kiai Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari Ponorogo. Ini mbah walinya Ponorogo namanya Muhammad Besari. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak di Caruban namanya Anom Besari. Lagi lawakola, Beb, Anom Besari itu istrinya Syarifah. Jadi jatuhnya ke anak cucu menjadi ahwal kayak saya. Kalau seandainya yang Habib Duria itu mbah kakung saya, mungkin hari ini saya Habib. Tapi ndelalah sing Duria itu yang mbah Nyai Anom Besari. Makanya saya ahwal. Anom Besari punya bapak Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak Raden Demang. Raden Demang punya bapak Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak Panembahan Praworo. Punya bapak Susuhunan Wirasmoro. Punya bapak Sultan Trenggono. Punya bapak Raden Patah. Punya bapak Prabu Brawijaya. Saya urutan ke-18 dari Prabu Brawijaya. Tapi kenapa selama ini Pak Edi saya nggak pernah ngomong soal nasab? Karena saya meyakini nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Banyak orang nasabnya bagus, nasibnya jelek. Yang kedua, saya malu kalau ngomong mbah saya. Kenapa? Mbah saya Muhammad Besari itu punya anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak 3. Salah satunya Kiai Hasan Besari. Puncak topnya Ponorogo, santrinya 20.000. Anda tahu siapa murid dari Hasan Besari? Banyak, Bib. Ada Ontowiryo, Ronggo Warsito, Cokro Aminoto. Kamu tahu siapa Ontowiryo? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Kuwi muridnya Mbah Kule. Makanya kalau saya ngomong mbah saya malu. Mbah saya punya murid Diponegoro, muridnya Gus Miftah Lonte. Ya Allah, malu saya, Bib. Walaupun saya punya prinsip, kenapa saya harus ngaji bersama mbak-mbak PSK? Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kok kiai lonte gitu? Kiai larang goblok. Kiai lonte. Terus kok geting aku. Piye tokih ya. Ya sini ya. Lah, bagaimana cara menjemput keberkahan itu? Selawatan dhisik ya. Kerja ramongan mangane cangkeme. Iki sing ngireng mangan. Ben Budi. Ya kuwi mau mangan ra lemu udah direng tok kok. Tapi santai lho. Kalau kamu dibilang hitam, santai saja. Ingat, hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Iya. Ning persoalannya awakmu sak rai tai lalat kabeh. Tapi insyaallah bojomu ayu le. Amin. Wis duwe bojo kowe. Kaya ngono payu iki lho.
Masa sing ganteng-ganteng rong payu. Kowe kalah karo wong ireng ngene. Muga-muga mulai bojomu meteng meneh. Amin. Ya kita selawatan yuk. Saya punya selawat persatuan. Ya, dengerin. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh aku raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh aku raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate. Amin. Apa ke? Kemudian cangkeme rondo kae. Prek. Santet meteng lho kowe. Bawa HP apa enggak? Yuk ngasih hiburan Pak Bupati. Tolong HP-nya semuanya dihidupkan. Flashnya dihidupkan. Kita akan sholawatan. Semuanya diangkat HP-nya. Saya ngangkat flash HP kancane Gus Miftah karo kancane Bib Musin. Sing orang ngangkat kancane Samsudin. Sangel. Semuanya diangkat. Sana mana Pak Bupati sana? Kowe iki cah hadroh ngopo nyekel HP? Kowe nabui goblok. Vokalis lah apa-apa. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah salamullah. Yang pegang drone tolong drone-nya naik lagi. Saya minta yang pegang drone naik. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ojo sira banget-banget nggono bungah ning alam donya, ning alam donya. Malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Goning lirik malaikat arep jabut nyawa sira, nyawa sira. Goning jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya. Goning jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sawise didhawuhi banjur tandang karo kondo, karo kondo. Aku iki mung saderma, kowe mati ra kena semaya. Aku iki mung saderma, kowe mati ra kena semaya. Salatullah salam
ojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kira sama tabui dijawab. Jawabnya muslimat karo fatayat. Bapak NU Ibu Muslimat, mbok sing bantreng lho. Ora tenanan. Aku sing kesel bengok. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Senajan orang ngesok lunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Bapak NU Ibu Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok padha kan sing tatel kreminen gitu loh. Sangel angel. Anu, Pak Kapolres sholawat Joko Tingkir, siire tak ganti, siire aku, sholawati Pak Kapolres. Nyilih mikir nggak Pak Kapolres? Katanya Pak Kapolres sangka wis gatel rong sholawatan gitu. Ayo Pak Kapolres, sholawatan Pak Kapolres. Lagu Joko Tingkir Pak Kapolres, mungkin isinya tak ganti sholawat kebangsaan. Aku duwe siir kebangsaan. Apa nduk? Buka pagere, wah ekstrim banget ya. Ayo. Los rarewel pokoknya. Apa buka pagar ki gampang? Apa iso dibuka ya ora iso kok ngarang wae. Iso apa? Enggak bisa toh? Kata panitia nggak bisa. Wih karena pagernya sak modare ning kono terus jarene. Nggak bisa. Ayo Pak Kapolres, Joko Tingkir Pak Kapolres. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli
Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari, Kapolres gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk di tapi Kapolres ora rawani. Sapa sing wani ajar bojone apa? Jelok apa meneh kowe? Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budhek sing disayang matane sing disayang buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae wong wedok lho mbok sing durus ki ra mung raine tungkakmu ya durus ngono lho yuk raine mau weling tungkae ya Allah. Tapi tenan nih, mbak-mbak saya mau tanya, kalau kamu disuruh nyari suami pilih yang mana? Good looking apa good rekening? Good rekening, Pak. Makanya saya punya prinsip, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong koming. Goleng-geleng. Sallu ala Nabi Muhammad. Kapolres lakon selawat semua ngatir ra umum pokoke insyaallah. Sesuk di surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini terutama teman-teman ASN ya. Awakmu ki lak dadi ASN karo Pak Bupati, karo Pak Edi, karo Pak PJ. Ayo kanca-kanca polisi barang lah. Itu kalau hanya untuk nuruti kebutuhan hidup itu pasti cukup, Pak. Kalau untuk keinginan hidup pasti nggak cukup. Makanya kenapa saya dulu pernah tanya, saya mau tanya, coba dijawab lagi. Kalau kamu disuruh nyari istri, nak, kamu pilih yang mana? Istri cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Cantik, solehah. Pasti milih yang nggak ada pilihannya. Pilihannya jelek, solehah, cantik, tidak solehah. Yang dipilih cantik dan solehah. Yang dipilih yang nggak ada. Sekarang perempuan saya tanya, Mbak, kalau kamu disuruh milih mana? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Pilihannya kaya, dermawan. Yang dipilih nggak ada. Maksud saya apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Yang membuat hidup kita tidak cukup itu karena terlalu banyak keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Sopo kuwi? Malah kayak Doraemon gitu. Kayak lagune Pak Bupati wingi nyanyi karo kanca-kancane sing tuwa-tuwa. Suwe ora ngono, ngono ora suwe. Suwe ora ngono, suwe-suwe ra iso ngono. Pak Bupati ini malah curhat. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Sapa sing gugah? Edi. Digugah diajak ngaji ora seudon le cangkemmu le. Kita itu hidupnya tidak bisa nyaman, kenapa? Karena terlalu memperturuti keinginan. Makanya dulu saya beda, ditanya sama kiai saya, "Nah, kamu pilih mana? Cantik tidak solekah apa jelek tapi solekah?" Saya jawab, "Saya milih cantik walaupun belum solekah, Kiai." Kiai ku lak ngamuk. "Karepmu kok piye?" "Oh, jelas Kiai, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Wong lanang imame wong wedok.
Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya menjadikan istri saya solehah. Tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf ya, dadak ke ayu, larang regane ya. Saya wong wedok ki raine larang ra umum ini. Saya hanya dengan satu kasus saja bisa membuktikan perempuan itu ra iso diatur karo wong lanang. Jangankan aturan wong lanang, aturannya Gusti Allah ditabrak kok. Alis wis apik-apik, dikerok, dilukis dhewe, kan goblok. Ora percaya karo lukisane Gusti Allah. Delon wong wedok sing ndur panggung nggih, nganti alis kaya galengan kabeh tak kandhani. Lah wong alis apik-apik gaweane Gusti Allah dirubah gitu. Aku di konco artis Pak, alisnya apik men, dikerok Pak, dilukis dewe, mulai syuting raup, begitu ngoco kaget, kok kaya jin ora duwe alis. Nah, orang yang menjadikan korupsi, menghalalkan berbagai cara, itu kenapa? Karena terlalu memperturuti keinginan. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan apa? Resep kebahagiaan ala Ibnu Athaillah. Liyakilla ma tafrahu bih, yakilla ma tahzanu bih. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Jajal wong lanang. Lah standar uripe terlalu dhuwur, Pak. Stres, Pak. Aku duwe bojo kudu solehah. Dandane ayu, manut karo wong lanang, mas kawine murah, dikongkon apa-apa manut. Lah ngono kowe rasa golek bojo, Kang. Golek lonte wae. Manut. Urip ora mergo karepmu, tapi ndelok sak nyatane. Saya itu standarnya sederhana, Bib. Saya pernah mau makan sahur jam 3 malam. Mau bangunkan santri nggak enak, istri saya tidur, sudah ngorok. Saya itu tipe suami yang sangat-sangat seneng guyon sama istri, Bib. Kadang-kadang kalau istri tidur kok kelihatan ngiler, saya guyon, tak golek ke ember, tadai cangkeme, nyoh. Akhirnya malam itu Pak Edi, saya santai banget, saya ngenget sayur asem, tak nget dewe mulih, aku bener ngaji ke luar kota, ngenget sayur dewe. Delala pas ngenget sayur, HP saya bunyi, saya angkat, tak tinggal ngangkat telepon, tak tinggal 15 menit, sotilnya di tengah wajan, panas. Begitu saya datang, panas banget, tak pegang. Karena saya kaget, refleks, iPhone ku nyemplung ning sayur asem. Sayur asem paling mahal sak dunya, Bib. Begitu tak angkat, HP ku modar. Tapi aku santai, soalnya apa? Dengan seperti itu aku iso guyu dewe. Daripada saya membangunkan istri saya, tak kongkon ngengot sayur asem, belum tentu dia bangunnya ikhlas, Pak. Kenapa kita harus membuat susah istri kita? Kalau laki-laki itu standarnya terlalu tinggi, stres kowe. Mbayangke mulai hadroh ning omah bojone dandan ayu. Wah, bajune semrawang. Raine dandan sing apik, ambune wangi. Begitu buka kamar, ya Allah, bojomu dastere bolong-bolong, ambune sambel terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotange petel siji bisa. Wis mesti kowe lara ati. Kalau saya itu sederhana banget, Pak. Arep mangan ra ono ya tuku dhewe, santai wae to. Ha beralih. Oh bojoku yang ngono, kadang-kadang aku mulai wis kesel pengen kelon, tak takoni, Bun aku pengen. Bojoku jawab, kulo kesel bah. Terus karepmu piye? Prasmanan mawon. Piye kuwi? Mang buka dhewe, tutup dhewe. Oke. Yes, ngono Pak aku. Oh aku langsung mlebu kamar nyanyi tol jaenak ora nudul ora penak. Nudul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak. Ngono dan wong lanang ki aja dumeh, jangan mentang-mentang sebagai seorang laki-laki. Semakin kamu mentang-mentang, istrimu semakin banyak tuntutan, jelas delok mawon. Saya itu punya prinsip, begitu saya menikah Pak, istri saya larang untuk bekerja. Alasan saya sederhana, wong wedok ki dinafkahi bendino karo wong lanang sewani. Apa meneh lah wong wedok duwe penghasilan dhewe. Kuwi mesti luwih wani saka wong karo wong lanang. Betul? Makanya saya bilang, ketika saya menikah dengan istri saya bilang, Bunda, cukup kamu menjadi tulang rusukku, biar aku menjadi tulang punggungmu. Wah. Ingat laki-laki,
Suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Mungkin wong wedok takon, Gus, lha pripun nak kula mun kerja? Kowe kerja ya ora apa-apa, tapi aja ninggal takdirmu kan sebagai perempuan. Perempuan bekerja monggo, saya dukung nggak apa-apa, silakan, tapi tahu kodratnya. Perempuan silakan bekerja. Ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Wih, bojomu sok piye kowe? Kowe malah chatting karo pacare iki, ya Allah, ya Allah. HP-ne crossing gayang. Kowe ndi bojo li? Aku tak takon. Jenenge bojomu ning kontakmu sapa? Modar kowe ayo kowe. Bismillah. Mosok bojone bismillah iki lho. Arep mau beleh apa kepiye bojomu iki? Baru mau nikah. Kupinang kau dengan bismillah. Lah iki beda. Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika am. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Ya. Saya Pak Kapolres jujur, Pak Kapolres ning HP-mu jenengi bojomu sapa ndan? Ayo. Oh, sayang, keren. Kuwi wong lanang tanggung jawab. Saya di Amerika, Bin. Saya ke Amerika sama pengusaha kaya. Gus, aku meh ngising, titip HP. Begitu HP-nya saya bawa, ada panggilan masuk incoming call, security. Aku batin. Bos besar kok security berani telepon, kan ra mungkin logikane. Begitu dia pulang dari kamar mandi, saya tanya, bro ada telepon, dari siapa Gus? Security. Oh security, satpam nih Gus. Halah cangkemmu, jujur sopo? Bojoku. Wong lanang kurang ajar, masa istrinya security loh. Wong lanang iki kurang ajar Pak, baru menikah gayane my angel. Wah, 5 tahun menikah istriku. Wah, 10 tahun gerandong. 15 tahun Israel tak kandani. Kalau saya beda dan saya selalu dari dulu nyatet nama istri saya di sini Pak. Itu tetap dengan satu bahasa. Pak Bupati diwaca. Napa bojo kula Pak? Ibu negara. Ibu negara, karena saya menghormati istri saya. Bukan saya takut, saya punya prinsip kok. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Makanya saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Aku ngono. Modar cah lanang ya. Santai wae bro, ini masih sore, mereka kita muliakan, nanti malam kita bantai. Nah ternyata kalau keinginan kita itu nggak terlalu tinggi, urep ayam ki gampang. Persoalannya adalah saya mencatat begini, orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi miskin. Ya wes, aku ikhlas lillahi ta'ala, qanaah, menerima apa adanya. Ini orang yang paham bahwa dirinya adalah orang miskin. Yang nomor 2, orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka miskin. Miskinnya diketok-ketok. Soalnya apa? Mentalnya miskin. Yang banyak kan hari ini apa Pak? Bermental miskin. Yang ketiga, saya sering mengatakan apa? Orang yang serakah akan pura-pura miskin walaupun paham bahwa mereka tidak miskin. Contoh BLT untuk orang miskin. Sing sugih yo ngaku miskin, sing duwe mobil yo ngaku miskin. Ini orang serakah. Sing mumet sapa? Kepala desane. Akhirnya bingung dibagi ning sapa? Akhirnya malah didom ning dulure dhewe. Kayak ngapa nih budi kayak katanya mentalnya miskin kayak gitu. Gue ini malah lurah Pak, demo neng Jakarta itu ngopo? Ikan lurah neng gini, lurah rungono kupingmu. Dadak mangkat neng Jakarta demo minta perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa? Untuk mengurangi konflik horizontal sesama warga. Kuwi kira percaya aku. Kenapa mereka minta perpanjangan dari 6 menjadi 9 tahun? Mergo modale urung balik.
Mbok yo wis ngurusi wargane istiqomah dadak demo. Lah pengen ayem wargane mengurangi konflik ora usah demo, ngundang Habibe kon sholawatan ning desamu, betul? Kapolrese teko melu sholawatan, wis mesti ayem. Ayo Pak Kapolres jujur mawon. Lah Kabupaten Jepara ngundang dangdut karo ngundang pengajian, Pak Kapolres luwih ayem pundi? Cangkem dangdut ya lho. Polisi dhewe lah ngamanke, Pak. Niku luwih seneng ngamanke pengajian. Kapolres iso lungguh ayem, jajalan dangdutan, buka titik, jos, gelut. Mabuk. Nah, untuk menciptakan keberkahan itu apa? Berangkat dari mindset yang cukup, qanaah, menerima apa adanya. Bahwa kita punya cita-cita kaya harus. Imam Abu Hasan Asadili, idolanya kiai-kiai NU, itu orang yang sangat kaya raya. Cuman persoalannya adalah kiai NU itu nyonto sufine tapi orang nyonto sugiye. Imam Abu Hasan Asadili kuwi lak tuku jaran yang gubernur Mesir nggak kuat beli, dia beli, dan harganya miliaran. Pakaiannya mewah, sarungnya mewah, kopiahnya mewah. Anda tahu apa doa yang dibaca oleh Imam Abu Hasan Asadili? Niki ben pengajian jenengan berkah mulih rezekine kathah mangteroke. Niki ijazah Imam Abu Hasan Asadili. Kenapa beliau menjadi kiai yang kaya raya? Diteroke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Ya Allah, luaskanlah rizkiku dan jangan sampai rizki duniaku menutup akhiratku. Itu doa yang dibaca oleh Imam Abu Hasan Asadili. Kaya, Pak. Uang duwe cita-cita sugih niku angsal, tapi ingat, sugih niku pawaan. Padha karo wong lemu utawa kuru, kuwi pawaan. Ana kalane mangane akeh tetep kuru, ana kalane mangane titik tapi lemu. Padha, Pak. Wong sugih nggih ngoten, pawaan. Kerja 24 jam tetep kere. Kadang-kadang kerjane biasa-biasa mawon tapi sugih. Mila konsepnya napa? Pasrah karo sing gawe sugih karo sing gawe kere. Sinten? Allah. Ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Dan tak kandhani menungso ki iso ora kok mergo awake dhewe iso, dan mergo digawe iso kalau Allah Kang Maha iso. Coba Pak Bupati dilihat, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Soalnya apa? Wong dokter pekerjaannya bendino menyehatkan orang lain, tapi buktinya banyak dokter sakit. Saya punya teman spesialis dokter THT, telinga hidung tenggorokan, malah wonge budek. Berarti dokter yo ora iso apa-apa ndak, kecuali dibuat mampu oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Guru ki anaknya paling pinter. Wong guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain, tapi faktanya banyak guru sing anake goblok. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi pekerjaannya mengamankan masyarakat. Tapi faktane polisi dhewe yo ora aman. Buktine ana polisi ditembak polisi ning omahe polisi. Kuwi berarti polisi yo ora apa-apa kecuali digawe iso karo Allah. Kalau memang manusia itu mampu, kudune apa? Dukun ke bojone paling ayu. Mergo dukun pekerjaannya jual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun istrinya merongos. Berarti dukun yo ra iso apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan kayak omahe paling apik li. Soalnya apa?
kuli bangunan pekerjaannya membuat rumah untuk orang, tapi buktine oke kuli bangunan randuwe omah, berarti menungso ora iso apa-apa. Lak wis sadar uripmu bakal berkah mergo atimu ayem. Napa wae kuncine? Jangan minta kaya tapi minta cukup. Karena banyak orang kaya yang hatinya tidak pernah merasa cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang-senang hatinya tidak tenang. Jangan malu terlihat miskin tapi malulah ketika pura-pura kaya. Wis uripmu berkah. Alhamdulillah. Sudah jam 11:30. Saya harus pindah Pak Bupati ke tempat yang satunya. Alah rawurune cerewet Kang kamu. Mugi-mugi berkah. Kami cinta tanah air. Jawab Indonesia sing banter. Lah kowe selawatan karo Habib Lutfi jawab Indonesia tenanan mesti diseneni. Indonesia. Sing semangat. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Allah. Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Kebaca temenan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi. Sekali lagi hadrahnya berhenti. Jamaah sing banter. Sholli. على مدى wal ali wal ashabi
Kapolres matur nuwun, Pak Dandim matur nuwun, Pak Habib jazakallah nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.